Kita percaya bahwa hidup kita diberkati luar biasa, kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di tempat ini, mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa Yahweh yang baik buat kasih setiamu, kami sungguh berterima kasih karena perbuatan-perbuatanmu yang ajaib telah kami terima dalam kehidupan kami. Kami mau datang saat ini Tuhan, membawa setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Sebab anugerah-Mu cukup bagi kami, anugerah-Mu yang memberikan kami kehidupan, anugerah-Mu yang memberikan kami kebahagiaan dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan, Yesus HaMasiah, bless you. Sama-sama katakan, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari bersama kita mau naikkan pujian ini dari awal, sama-sama nyatakan, Tuhan kau sungguh besar, karyamu Tuhan, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Tuhan
Sebab selalu kami lihat kebaikan-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan sendiri katakan, ku mau selalu bersyukur kepada Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu, sama-sama katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sekali lagi saudara, dengan segenap hatimu, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Di setiap ucapan syukur kami Tuhan, sebab kami melihat anugerah-Mu Kau curahkan atas hidup kami. Kau selalu membuat kami terpesona Tuhan. Thank you Jesus. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan selalu. Selalu
bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna. Katakan dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan, dan karya-Mu. Katakan ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan lagu ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya mau menambah apa saudara untuk kita bisa bangkit berdiri, sama-sama nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu,
percaya Engkau akan buat kami terbang tinggi Tuhan, lebih dari yang pernah kami pikirkan. Setiap kita yang percaya akan terbang bersama Tuhan, sama-sama katakan amin. Come on church. Kita akan melayani bersama Tuhan dalam kemuliaan, amin. Mari bersama-sama katakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sing it out. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan abang di dalam-Mu Tuhan. Mari sama tepuk tangan saudara. Setiap kita yang percaya Yesus ajaib, sama-sama katakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, dan janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu Tuhan, kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan abang di dalam-Mu Tuhan. Di atas segala jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman. Yang percaya Yesus kita dahsyat, sama-sama katakan ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman, ku kan aman di
jemaat Yesus kita sorakan. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Oh, here we go. Sungguh tiada taranya. Come on, say. Whoa, oh, whoa, oh, mulialah namamu. Whoa, oh, mulialah namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Suara Yes Jakarta, kita siap-siap katakan keagunganmu. Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Wow, here we go, say. Wow, mulialah namamu. Wow, mulialah namamu. Come on, sama-sama kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan di atas kepala kita. Come on, hey. Say, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. Say, to God be the glory for the things He's done. Hey. Say, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Sekali katakan Yesus mulia. Katakan segala yang ada, segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. 1, 2, 3, go. Oh, oh. Say, mulialah namamu. Oh, oh, mulialah namamu. Come on. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Sorakan haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya Engkau Tuhan sumber pengharapan kami. Hanya Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sudah memberikan yang terbaik buat hidup kami. Dan kini tiba saatnya kami ingin memberi yang terbaik. Hanya bagi Yesus Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan
berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau sumber pengharapan, Kau sumber pertolongan, mujizat sedang terjadi. Mari angkat kedua tangan, angkat wajah.
Bapa Surgawi, ambil seluruh acara ini. Biarlah kebenaran-Mu, firman-Mu akan membawa kami terbang tinggi. Mempromosikan setiap kami sehingga kami bisa terbang seperti Raja Wali. Terbang di atas awan-awan kemuliaan-Mu. Dan di atas kemuliaan-Mu kami boleh melihat di bawah kami Tuhan. Bahwa kami akan melihat bahwa kami bermain-main di atas kehidupan ini. Karena kami berjumpa bersama Engkau dan terbang bersama Engkau. Kami boleh ada di dalam hidup ini, tapi kami boleh berjalan bersama Engkau. Dan kami boleh menikmati damai-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Sehingga kami hari ini boleh menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Berkati kami, urapi kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat siang. Happy Sunday. Ya, saya mengucap terima kasih pertama buat Tuhan Yesus. Yang kedua tentu buat bapak-bapak di sini, terutama brother saya, Pastor, Gembala, Ibu. Makasih Pastor Septian juga ya. Selamat datang buat teman-teman. Saudara, saya mau buka Anda di kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 saudara. Sebenarnya ini bad news saudara. Ya, firman. Karena kita tidak bisa menghindari namanya season atau musim setiap hidup kita berjalan dan kita tidak bisa menghindari sih. Ya, kita buka di Pengkhotbah 3 ayat 1. Ada sebuah musim untuk segala sesuatu, juga untuk setiap kesenangan di bawah langit ini ada saatnya, saudara. Ini ya, ini kabar tidak baik. Artinya kabar bukan tidak baik, kabar buruk, saudara. Ada saatnya lahir, ayat 2 ya, ada saatnya mati, saudara. Kita nggak bisa menghindari musim-musim seperti ini. Ya. Ada saatnya menanam dan ada saatnya mencabut apa yang ditanam. Ada saatnya membunuh, waduh. Ada saatnya menyembuhkan. Ada saatnya merobohkan. Ada saatnya membangun. Ayat 4, ada saatnya menangis dan saatnya tertawa. Ada saatnya juga meratap. Ada saatnya menari, saudara. Ini bad news buat kehidupan Anda, saudara. Kita tidak bisa menghindar yang namanya lahir. Dan tidak bisa memilih ada di tempat yang mana, saudara. Karena banyak hari ini kita berjuang hidup ini untuk mencapai sesuatu. Tapi kita lupa bahwa setiap kita dipanggil sesuai dengan apa yang Anda dan saya miliki, saudara. Dan gak ada rencana Yesus yang salah ketika memilih Anda dan saya. Amin. Jadi ada banyak kawan saya di dalam situasi tertekan. Mereka selalu masih mengeluh, saudara. Dan saya senang lagu itu, Raja Wali Terbang Tinggi, saudara. Karena pengkhotbah ini adalah seorang yang luar biasa. Seorang yang raja, terkenal ganteng, terkenal kaya raya, terkenal di seluruh dunia. Dan bahkan Tuhan sendiri berbicara tidak lagi ada orang yang berhikmat seperti dia, saudara. Berarti orang ini luar biasa. Tetapi kenapa dia menulis ini, saudara? Bahwa di kolong langit ini ternyata sia-sia, saudara. Dan dia di salah satu tulisannya berkata, kesenangan atau kebahagiaan hanya makan-makan dan pesta, saudara. Jadi sepanjang hidup Anda dan saya, saudara, kita terus bergumul, saudara. Terus kita berjuang, kita berproses. Ada kalanya kita nggak tahan, saudara. Dan seringkali kita tidak melihat, kadang-kadang kita melihat ketidakadilan, saudara. Sering berkata kepada Tuhan, saudara. Satu pertanyaan. Apa yang ada di benak Anda ketika Anda angka 20, saudara? Angka 20 tahun 20, saudara. Anggap aja gitu. Ada yang usaha Anda bangkrut atau berhenti dari pekerjaan. Atau ada yang mungkin ditinggal suami atau istri. Atau mungkin usaha Anda yang tiba-tiba bangkrut, saudara. Tahun 20, saudara. Saya mulai dengan testimoni saya. Saya ingat banget tanggal 20 tahun 20, saudara. Tanggal 20 Maret 20. Itu adalah masa yang paling berat menurut saya sepanjang hidup saya. Tiba-tiba COVID datang, saudara. Ya.
Tapi saya juga nggak ngerti kenapa itu ya. Kenapa COVID terjadi, saya nggak ngerti. Saya hanya disuruh tutup salon, saudara. Padahal salon itu saya baru mulai 3 bulan. Sewa tempat lumayan mahal, 2 lantai. Ya walaupun dikasih pakai, tapi pengeluaran saya cukup gede untuk renov. Saudara baru menikmati suasana salon yang ramai, saudara. Ya tiba-tiba harus tutup, saudara. Dan itu mendekati akhir bulan. Saya pikir hanya seminggu tutup, nggak taunya diperpanjang. Saudara, saya syok berdua sama istri. Karena kami tidak punya simpanan, saudara. Kalau orang salon tuh begitu, ada berapa habis. Nggak pernah menabung, saudara. Saya syok, kaget, dan harus tutup. Dan saya harus keluarin tabungan yang benar-benar, saya harus jual mobil saya, saudara. Untuk menutupi gaji karyawan full. Kasih THR karena mendekati THR, saudara. Itu nggak begitu stres saya kalau masalah uang ini, saudara. Yang saya stres, tiba-tiba saya harus stay di rumah. Seorang sibuk super kayak saya, pelayanan dan lain sebagainya, bukan komunitas buka 3 tempat, saudara. Hampir setiap hari saya di luar, saudara. Istri juga kadang-kadang ikut, saudara. Tiba-tiba harus stay di rumah, saudara. Dan ekonomi juga kacau, karena kita manusia berpikir gimana ke depannya, saudara. Dan saya stres, saudara. Yang saya lakukan adalah setiap hari jalan kaki, saudara. Ini sekarang badan udah 76, dulu sampai 68. Sampai muka peot saya jalan kaki. Hanya karena ketakutan COVID, saudara. Pendeta juga bisa takut, saya nggak tahu kalau Anda di sini. Saya waktu itu takut, bapak-bapak benar, saya harus akui takut. Nah, saya hanya jalan keliling-keliling, mata tertunduk ke bawah, saudara. Ngapain, saudara? Nyari berlian, Bu. Siapa tahu ada yang berlian jatuh ketemu gitu sepotong. Dan saya harus mengakui itu beban paling berat dalam hidup saya. Saya nggak ngerti kenapa ada seperti ini. Sibuk, super sibuk, tetapi harus stay di rumah. Pagi, siang, malam, saudara. Ternyata saya baru ngerti setiap kita diproses seperti burung Raja Wali. Yang kalau mau terbang tinggi, harus banyak yang kita penderitaan yang kita lewati. Bulunya harus dirontokkan dan lain sebagainya. 1 minggu, 2 minggu saya stres, saudara. Istri bagus dukung saya. Ya biasa kan kalau istri kan biasanya suka gini kalau situasi lagi gimana gitu. Ini istri gua anteng banget, tumben banget deh. Ya saudara, anteng dia. Lewat 2-3 minggu, nah saya mulai ngerti tangan Tuhan, saudara. Ibu yang jalan-jalan, bapak-bapak yang jalan pagi di lingkungan saya, di apartemen saya. Mulai berkata gini, Kiki lu kan bisa gunting ya? Emang kenapa? Nih lu lihat, dibuka topinya. Si bapak-bapak somplak. Digunting sama istrinya, pada zaman itu kan istrinya semua yang gunting ya. Anaknya somplak semua. Nah mulai dah saya dibilang, Ki guntingin saya, boleh gak? Guntingin saya, guntingin istri saya, guntingin mama saya, nenek saya, saudara. Dan tiba-tiba saya super sibuk, saudara. Bukan di salon, di tepi lapangan tenis, saudara. Dan mulai tamu-tamu yang lama mulai telepon setelah 1 bulan. Kiki, lu sehat? Sehat. Boleh gak ke rumah saya? Boleh. Karena gak ada kegiatan. Boleh gak ke rumah saya? Saya datang, saudara. Tahu setelah selesai gunting orang-orang itu, dia tanya, berapa duit Pak Kiki? Saudara, kalau saya ditanya berapa, saya nggak buka harga. Saya cuma bilang terserah. Kalau terserahnya di Mangga Besar sama terserahnya di Pluit kan beda. Ngerti nggak? Terserah itu lebih mahal dari tarif kita ternyata loh. Ya, dan hari itu saya ngerti. Berjalan waktu Anda harus tahu. Selama 45 tahun saya buka salon, hampir 50 tahun saya buka salon. Saya nggak pernah pegang uang banyak, susah. Habis buat pakai. Entah kenapa pada situasi COVID itu padahal saya nggak sewa tempat, nggak gaji karyawan, biasanya 13 orang kan. Itu uang masuk kantong sendiri, susah. Dan saya ngomong sama Tuhan, susah. Kenapa nggak COVID dari dulu Tuhan? Sering kita nggak tahu, saudara. Jadi ketika jadi hamba Tuhan hari ini saya mau pesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan so tahu. Jangan so tahu. Semakin Anda mengenal Tuhan, semakin Anda mengalami anugerahnya,
semakin Anda tahu bahwa kita banyak nggak ngerti apa-apa. Saudara. Seperti Paulus ngomong, hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging. Ternyata dia bilang, hanya boleh oleh percaya aja. Oleh percaya kepada siapa? Kepada anak Tuhan. Yaitu Yesus Kristus. Ya, nah hari ini saya nggak bahas banyak-banyak, saya ambil dari sebuah ayat Habakuk, saudara. Kita buka ayat Habakuk. Habakuk 1 ya. Apa Habakuk 2 ya? Maaf. Habakuk 1 ya. Saudara, Habakuk ini jarang dibicarakan oleh para hamba Tuhan. Karena dia ini hanya seorang nabi kecil. Nabi yang bukan terkenal, saudara. Tapi kita belajar dari hari ini, dari nabi yang kecil ini. Saudara. Ya, pada zaman Habakuk itu Israel kebetulan terpecah dua. Ya, yang utara kerajaannya dan selatan. Ya, di utara ibu kotanya Samaria kalau nggak salah. Dan di bawah, betul ya, ibu kotanya Israel itu yang di utara Samaria. Yang di bawah itu ibu kotanya Yerusalem. Nah 10 suku yang di atas itu di utara itu hilang nggak tahu kemana. Kenapa? Karena kita mengatakan bahwa kalau kita baca sejarah itu mereka itu 10 itu bertumbuh dengan kejahatan yang luar biasa. Sehingga tidak lagi kedengaran itu dicerai-beraikan Tuhan. Sementara yang 2 ini yaitu suku Yehuda dan Benyamin itu masih ada, saudara. Ya, nah Habakuk ini hidup di Yerusalem dan dia ternyata di Yerusalem sendiri di mata Habakuk dia melihat banyak kejahatan terjadi, saudara. Seperti hari ini kita dibombardir dengan Israel dengan apa tuh? Palestina. Saudara, saya kaget dengan ketiga itu, saudara. Setiap TV, setiap berita, setiap apa saja yang saya terima semua bicara tentang acara seperti itu, situasi di Israel, saudara. Dan saya stres dengarnya, saya nggak mau berita-berita seperti ini. Karena itu mengganggu saya. Karena Anda tahu, kalau Anda pernah ke Palestina, kita orang Kristen di sana banyak banget loh. Banyak banget. Sementara firman Tuhan kepada bangsa Israel, siapa yang mengutuknya, akan kita mau bela siapa? Kotor kita pikiran dan hati kita. Nah kita doakan sama-sama ya, supaya selesai di sana. Karena kita percaya Tuhan ada rencana atas mereka berdua. Betul? Kita doakan karena supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan saya percaya rencana Tuhan pasti baik. Amin ya. Nah Habakuk itu melihat di hadapannya kejahatan yang luar biasa. Di mana orang-orang nggak percaya menekan, menganiaya orang-orang yang sepertinya orang-orang percaya, saudara. Orang-orang yang baik lah istilahnya, saudara. Pernah Anda melihat orang-orang jahat? Hidupnya panjang. Waktu COVID saya melihat, saudara. Ya, orang yang sakitnya udah ngap-ngapan, tinggal waktunya mati, malah hidup. Adik gue yang nungguin, nggak apa-apa, mati, meninggal. Pernah kepikir nggak ada orang-orang kayak gini? Kita berpikir mati loh orang ini. Saudara, saya sependeta nih, saudara. Ketika menikah dengan istri saya 16 tahun yang lalu, apa 18 tahun yang lalu. Istri saya usianya waktu itu lupa. Tapi waktu kami menikah 4 tahun, baru kami menikah 2-3 tahun lah. Papa mertua saya jatuh sakit di Medan. Papa mertua saya jatuh sakit, saudara jatuh sakit, dan istri saya minta izin sama saya. Saudara-saudaranya di Amerika. Jadi dia hanya di Indo nih cuman istri saya. Boleh nggak gua ke Medan? Ngapain? Jaga papa sekalian tokonya bantuin kesian, gak ada yang udah 74 tahun sakit. Nah si otak jahat ini jelek nih. Berpikir gini, ya bentar lagi juga mati. Benar? Siapa di sini pendeta nggak pernah berpikir jelek? Ngakulah, bener nggak ya? Gue, dan celakanya bini gue juga ngomong begitu. Nggak apa-apa deh ya, kan si papa kesian gak ada yang nemenin. Ya, saya bawa pembantu satu deh buat nemenin dia, papanya 74 saudara. Ya, paling juga berapa tahun lah, ya kan? Aduh, sama juga. Jadi gue izinkan pergi. Anda mau tahu? Nih lihat fotonya ya bro ya. Sekarang udah berapa tahun?
16 tahun. Masih hidup. Sehat. Kemarin berapa bulan lalu saya pulang Medan. Papa mertua saya diajak rame-rame dari Amerika pada kumpul datang. Makan babi panggang, babi goreng. Di Medan itu yang ada restoran Ondo bro. Waduh, makanan ya, apa tuh babi Korea. Sudah yang punya restoran orang Korea kawin sama orang Batak. Begini, hauce. Papa mertua gua makan banyak lu. Gua kaget lu, gua aja nggak berani lu. Dia berani lu makan. Udah gitu diajak makan durian ke Ucok. Pak, Bu, orang mah makan durian satu aja, bener gak ya? Dia pakai tangan plastik, ambil terus. Saudara, kita seringkali nggak mengenal keadilan Tuhan lah istilahnya kalau gue bilang. Bagaimana temen gue yang jahat tukang notok saya, saudara. Ya, masa kecil saya sering ditotok bapak-bapak karena lingkungan saya itu narkotik semua tuh zaman masih saya kecil. Itu yang mabok-mabok sering notokin saya, susah. Ya, notok tahu palak, susah ya. Satu hari ketika saya lagi jalan di luar, dia lari di dekat saya, bos. Ternyata dia didodet perutnya sama orang, set pakai celurit, susah. Itu ucusnya sampai berondol, ngerti ya? Dia diinjek ke got, itu dia bangun loh, dia lari ke rumah sakit. Saya langsung bilang mampus dia lu. Saya doain biar mati lu sekalian. Besoknya nongol lagi mati gak lu? Kita nggak tahu perang ini terjadi. Betul nggak? Si itu kenapa orang jahat, kenapa? Nah, Nabi Habakuk itu berkata demikian. Dia ngomong sama Tuhan, bukankah dari dahulu engkau Yahweh adalah Elohimku yang kudus katanya. Kami tidak akan mati ya Yahweh, engkau menetapkan mereka untuk penghakiman. Ya, gunung batu engkau menentukan mereka untuk penghukuman. Habakuk melihat kejahatan di depan matanya. Dan dia ngomong sama Tuhan seperti ini ayat selanjutnya, ayat 2-nya. Ayat 2 ya. Ya Yahweh, betul kan ya? Benar gak? Ya Yahweh, sampai kapankah aku akan menjerit minta pertolongan? So dia menjerit lu kepada Tuhan saudara. Ya, dia kesel. Ini Tuhan gimana ini orang jahat kok dibiarkan lu ya. Ya sampai aku menjadi pertolongan tapi engkau tidak mau mendengar katanya. Aku berteriak, dia berteriak saudara sama Tuhan. Ya, Nabi loh, ya. Apa tuh? Aku berteriak kepadamu. Dia ngomong kekejaman, tapi engkau tidak menyelamatkan saudara. Ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan kekacauan? Saudara, kita seringkali ya lihat di depan kita orang-orang ini kok kacau banget ya. Jahat banget ya saudara. Karena di komunitas saya tuh orang-orang kayak gini saudara. Tukang tipu ada banyak saudara. Sampai hari ini saya masih ditipu terus sama mereka. Dan jujur aja saya senang ditipu saudara. Saya rela ditipu. Karena saya tahu dengan saya rela tulus. Dia akan jadi sahabat baik saya. Barusan saya ngopi di seberang, saya baru pesan sama bro ini. Bro tuh ada tuh satu tuh, ada dua bapak sama anak jiwanya kacau tuh bro. Ngomongnya ngaco tuh bro. Nah itu bagian bro tuh, gitu loh gitu ya. Saya bilang kapan-kapan ngopi seberang bro. Baik orangnya suka ngobrol. Ngomong pakai batu, saya ajak ngomong batu. Bapak-bapak, dia kaget. Ya kok bisa ngomong batu, ngerti saya. Nah, kopi, saya ngerti kopi. Apalagi kopi ya benar bro. Ya kan? Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan kekacauan, kehancuran dan kekejaman ada di hadapanku, perselisihan terjadi dan perkelahian merajalela seperti hari-hari ini ya. Sebab itulah hukum menjadi tidak berlaku lagi dan keadilan tidak akan pernah muncul sampai kapanpun. Karena orang jahat menjerat orang benar, sebab itu muncullah keadilan yang menyesatkan. Kalau Anda ngerti politik, Anda ikutin. Itu sebabnya saya malas ikutan kayak gitu, Karena kita nggak tahu yang benar salah yang mana, yang nggak benar yang mana. Saya nggak mau pegang itu perkataan orang, asumsi dari banyak pihak, ya. Tapi yang saya pegang adalah kebenaran Tuhan, saudara. Bahwa setiap kejadian apapun, ya Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Saya percaya. Kita pernah lewati ini, proses hidup ini. Sampai saya juga tidak mengerti kenapa Tuhan kok jadi kayak orang bego gini. Gue tiap hari kayak orang bego gitu di rumah. Gak ada kerjaan, tadinya sibuk pelayanan. Ini juga enggak, apa juga diem di rumah. Kerjanya jalan aja muter-muter sampai badan kurus kering saudara.
Ya, tapi ternyata ada baiknya Pak. Setelah periksa darah, darah gue, yang tadinya jelek, normal semua susah. Luar biasa ya Tuhan, saya nggak tahu loh. Sampai waktu periksa dan hasil periksa istri saya ngomong gini, "Say, keren banget kamu," gitu ya. Ya dia nggak ikut gue jalan tiap hari, ya nggak? Kok keren kamu? Saya baru tahu Pak, setiap hidup ini, setiap masalah ini diproses Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita, saudara. Bukan buat Tuhan, buat Anda dan saya. Demikian juga Habakuk, dia terus teriak sama Tuhan, dia melihat hal-hal yang jahat. Ya, kita lihat hari ini banyak orang-orang yang katanya baik, orang-orang yang namanya beragama tanda kutip, saudara, ngomongnya itu seperti nggak ada belas kasihan, saudara, nggak ada pemahaman, pengertian, anugerah nggak ada, saudara. Ya, terus ayat selanjutnya bro, Habakuk 1 ayat 12-13. Udah ya. Bukankah dari dahulu engkau Yahweh adalah Elohimku yang kudus? Dia ngomong, bukankah kamu dari zaman dulu, zaman apa engkau kudus, saudara? Ya, Elohim kau adalah kudus, Tuhan yang kudus, Elohim yang kudus. Kami tidak akan mati ya Yahweh, engkau menetapkan mereka untuk penghakiman. Ya, gunung batu engkau menentukan mereka untuk penghukuman. Lanjut ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. So, ini saya pikir si Habakuk ini penasaran banget ya sama Tuhan. Ya, dia bilang, Tuhan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan tidak dapat memandang kelaliman. Dia berkata, Tuhan kan matamu suci. Engkau itu jauh dari melihat hal-hal yang jahat, kelaliman dia bilang ya. Tapi mengapa engkau memandang orang-orang yang berbuat jahat? Mengapa engkau diam ketika orang jahat menghabisi orang yang lebih benar darinya, saudara? Ini saya mau tekankan dulu di satu sisi Habakuk ini ya. Bagaimana dia melihat hal jahat, dia menteriak, dia komplain sama Tuhan, saudara. Hari ini kita banyak teman-teman saya juga komplain sama Tuhan. Sekalipun mereka sangat ini diberkati, saudara. Saat COVID orang-orang lagi kebingungan, gak ada apa-apa. Dia datang sama saya, Ki, gua lagi susah katanya. Kenapa? Perusahaan lu kan besar. Ya nggak tahu, gue pokoknya lagi susah aja hari ini. Kemarin gue mau beli BMW X5, akhirnya gue cuma beli X1. Tuh, orang kaya sombong tuh. Orang-orang susah, dia bilang dia susah. Tapi masih beli mobil baru, BMW X1 susah. Dia keluarin handphone bau banyak susah. Dia bilang gue baru ganti, sombong kali ya. Kita nggak ngerti Tuhan, saudara. Orang kayak gini kok diberkati, saudara. Orangnya anak Tuhan kacau hidupnya, saudara. Di depan saya sangat kacau. Suka datang ke salon, udah punya istri, anak sukses berhasil Pak. Kalau ngelihat awewe, tamu yang seksi cantik gitu ya, matanya bisa muter, saudara. Anak Tuhan, saudara. Udah terkapar di ranjang operasi, mau dibuang jantung, bukan pasang ring, di bypass. Dia pasang ring 5, gagal 5-5-nya loh. Nggak mati loh. Kasih hidup, sampai saya kesel datang sama saya bilang, bro, berkali-kali Tuhan tolong lu bro, sekali-sekali lu gak berubah sama sekali, lu siap-siap lu begitu. Karena saya tuh Tuhan tuh adil, saudara. Matanya memang dia gak bisa melihat kejahatan, tapi Tuhan izinkan kejahatan terjadi atas setiap orang untuk mendatangkan kebaikan. Seperti ketika Anda dan saya dibentuk untuk menjadi Raja Wali. Dan hari ini saya bisa melihat di bawah saya itu kehidupan saya. Musim-musim di mana saya kadang-kadang putus asa. Di mana kadang-kadang saya tidak ingin hidup. Saya memilih mati daripada hidup. Saya pernah melewati semua. Sampai satu titik saya berkata, Tuhan gak sanggup lagi hidup. Ambil aja nyawa saya gak mau hidup. Itu saya lihat, saudara. Dan hari ini ketika saya ada di dalam situasi apapun, saya bisa tetap tersenyum, saudara. Sampai banyak teman-teman saya, orang-orang sama bilang, Kiki kayaknya lu gak punya masalah ya. Salah. Siapa yang gak punya masalah? Orang kita napas saja masalah. Benar gak? Bokeh juga masalah, betul gak? Tetapi kenapa saya bisa? Karena saya pernah melewati itu semua. Ya seperti Yesus mengajarkan kepada kita. Pergi sana, seberangi danau. Pertanyaannya, Yesus tahu gak bakal ada badai? Tahu. Tapi kenapa dia izinkan murid-murid pergi? Karena Tuhan mengizinkan kita mengambil keputusan. Sekalipun kita ini sering salah dalam mengambil keputusan.
Dan waktu tidur, ingat lagi badai, Yesus ada di atas perahu, Yesus tertidur. Anda mau seperti Yesus? Amin. Amin dong. Gue ke apartemen tinggal di lantai 8. Ada goncangan waktu itu. Buk, goyang begini. Bini saya panik, lari. Saya bangun. Dia tendang saya saking paniknya. Bangun. Kenapa? Ini mau apa? Apa namanya? Gempa. Gempa ya? Iya, ya udah. Ya turun. Saya sebelum turun saya ke WC dulu, kencing dulu. Bapak Ibu mau tahu istri saya ngomong apa? Lu gila ya? Udah mau begini masih kencing lagi. Saya bilang, lu belum turun udah mati. Kalau memang waktunya mati, betul nggak? Nah ini semua terjadi karena saya sudah sampai satu titik lebih baik mati daripada hidup. Sehingga ketika saya hari ini diberi kehidupan, saya baru ngerti, ternyata setiap proses hidup kita itu akan membentuk Anda dan saya seperti burung Raja Wali. Saya senang tuh dengan tema bulan ini promotion ya. Anda dan saya sedang akan dipromosi Tuhan untuk menjadi seperti burung Raja Wali, untuk bisa damai dalam badai, untuk bisa tidur nyenyak di dalam ketika masalah menyerang Anda dan saya, saudara. Kenapa saya berani jamin di gereja ini? Karena gereja ini punya konsep. Segala sesuatu melihat dari anugerah Tuhan. Dari kacamata anugerah Tuhan. Dari kacamata kasih karunia Tuhan. Di mana Anda dan saya sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan apa-apa. Habakuk 2 ayat 1. Saudara. Gini, Habakuk komplain sama Tuhan. Tuhan, gimana ini orang jahat? Lu kan tahu Tuhan, kamu tahu kan Tuhan. Ini orang jahat, ini matamu gak bisa berteman dengan orang jahat. Engkau Tuhan yang maha adil katanya. Tapi kenapa? Nah Habakuk itu seperti Anda dan saya. Udah ngomong komplain sama Tuhan, dia naik ke atas gunung. Dan ini doanya saudara. Di atas tempat penjagaanku, ya, aku akan berdiri dan menempatkan diriku di atas menara. Dia naik ke tempat yang tinggi saudara ya. Dan aku akan mengamati. Wih, dia mau lihat tuh Tuhan mau bikin apa saudara. Ya, apa yang akan dikatakan Tuhan ini? Apa yang akan dilakukannya? Dan apa yang akan dijawabnya mengenai keluhanku? Dia menunggu jawaban Tuhan saudara. Dan apa jawaban Tuhan saudara? Ayat 4 ya. Boleh ayat 2 juga boleh dah. 2 sampai 4. Karena masih ada waktu. Yahweh menjawab aku dan berkata, tulislah penglihatan itu. Jadi si Habakuk diberikan penglihatan. Ya, tuliskan penglihatan itu dengan jelas di atas loh-loh. Supaya orang sambil berlari pun dapat membacanya. Suruh nulis di atas tempat yang terlihat maksudnya batu ya. Dan dapat sebab penglihatan itu masih menunggu waktu yang ditentukan. Tuhan ngomong penglihatan itu akan datang pada waktunya. Ya, tapi saatnya juga akan segera tiba. Waktunya pasti tiba. Ya, nggak ada bohong-bohong, nggak ada dusta. Apalagi berlambat-lambat. Tetaplah menantikannya. Karena pasti akan datang dan tidak akan tertangguhkan. Lihatlah kata Tuhan. Orang-orang yang sombong, hatinya tidak lurus, tapi orang yang benar akan hidup oleh imannya. Saudara, dia ngomong sama Tuhan. Tuhan berkata seperti ini. Dia menjawab doanya si Habakuk. Dan Habakuk disuruh menunggu. Dan dia katakan bahwa semua ada waktunya. Dan kamu harus percaya, saudara. Ya, lanjut, saudara. Jadi apa, saya singkat aja, jadi apa? Ya, Tuhan bicara kepada Habakuk, menjawab doa Habakuk. Dan Habakuk itu akhirnya nanti percaya saudara. Ya, Habakuk percaya bahwa ternyata Tuhan itu hanya cukup dengan percaya. Amin, amin, amin saudara. Kita nggak ngerti, saudara. Saya juga nggak ngerti kenapa terjadi hal seperti ini. Kenapa saya harus seperti ini? Kenapa istri gue harus ke Medan? Saya tuh komplain mulu dulu. Kawin, tapi bini di Medan, gue di Jakarta. Mendingan gue nggak kawin, kan begitu.
Kita selalu komplain ya Pak. Kenapa dapat bini kok super duper bawel gini? Saya nggak ngerti. Waktu awal nikah, saya nggak ngerti. Ya, saya lupa melihat hal baik di dalam istri saya. Yang saya fokusin bawelnya. Dan dia juga fokus kepada bawel kepada apa yang saya nggak bisa, yang beda dengan dia. Tapi berjalannya waktu Bapak Ibu, ternyata saya tahu hari ini. Kami bisa menikmati di masa tua. Waktu awal muda bawel dan kami ribut hampir setiap hari. Pendeta sama istri pendeta ngomongnya kan firman juga. Dan saya stres Bu. Sampai saya pikir mau tinggalkan istri saya. Ngerti gak? Sampai satu titik nggak usah tinggal dah, pisah ranjang. Sampai satu titik pisah aja deh. Ya, supaya jangan deket. Kalau deket kan lu sakit sama gua. Gue juga sakit sama lu. Kalau lu di Medan, gue di Jakarta nggak sakit gitu. Tapi tetap aja dia dari Medan telepon ngebawelin kita juga. Dan tetap sakit saudara. Tapi lewat waktu, lewat perjalanan hidup ini, hari ini dia sangat menghargai saya. Ada masalah dia tanya saya. Dulu boro-boro nanya, Tuhan bisa pakai siapa saja saudara. Dia bisa pakai pembantu saya loh. Masa istri gua ngadu segala sesuatu tentang gua sama pembantu kan nggak masuk akal. Apa yang salah ya sama saya ngomong begitu? Apa kurang jelas gua? Kalau perlu pakai firman kan begitu? Enggak juga loh. Tuhan punya cara saudara. Dia pakai pembantu saya. Ini si bapak kok begini. Nah pembantu gua baik loh. Dia bisa ngomong gini, Bu, si bapak itu beda dengan orang lain. Beda dengan si ini. Istri gue bisa ngerti loh, aneh ya. Dan kami sekarang ini di masa-masa tua ketika sudah punya cucu. Wah, saya bilang hidup yang indah ini seperti hari ini. Susah. Jadi yang dulu gak indah, enggak juga indah, cuman gak kelihatan. Karena kita melihatnya dari sama-sama berdiri ini. Tapi kalau Anda berdiri dengan kacamata Tuhan di atas Tuhan, Anda akan bisa melihat hal baik di dalam keadaan yang gak baik. Susah. Itu sebabnya saya memahami banget anugerah, kasih karunia Tuhan itu memampukan kita melihat hal baik di dalam situasi yang gak baik. Kita mampu melihat hal baik di dalam seseorang yang katanya gak baik. Saya bisa melihat hal baik di dalam diri seorang preman. Walau mungkin saya salah. Tapi karena preman itu, karena saya bergaul dengan mereka, jadi saya tahu banget ternyata memenangkan preman itu lebih mudah dari memenangkan pengusaha. Karena preman, hatinya saya tahu. Saya bicara dengan preman, dengan bahasa preman. Saya bersikap seperti mereka. Saya tahu isi hati mereka. Saya tahu apa yang mereka butuhkan. Mereka cuma butuh diterima, saudara. Sama ketika saya bisa menerima istri saya. Di hati saya, aduh kesel. Tapi ketika saya ngadu sama Tuhan, Tuhan singkapkan bahwa ternyata ada banyak hal baik di dalam istri saya. Kalau kita tahu istri kita ada hatu yang baik banget gitu ya, itu kita akan sangat menghargai dia, saudara. Waktu kita mulai menghargai dan memuji istri saya, saudara. Wah, saya baru tahu. Ternyata gampang menundukkan istri, bro. Dulu susah. Septian udah nikah ya? Udah. Belajar, saudara. Istri itu paling susah dimengerti. Dulu saya berpikir seumur hidup kita nggak bisa mengenal hati perempuan. Nggak ada puasnya. Ya, di sini nggak ngaku kali. Karena Hawa diciptakan ketika si Adam lagi bobo. Jadi kita lagi tidur, dia diciptakan. Dan seumur hidup kita nggak ngerti loh wanita. Tapi hari ini saya ngerti. Hati wanita itu perlu dibelai. Cuman kita nggak mau ngebelai saking keselnya. Tapi waktu kita selesai, maka semua jadi beres. Saya tutup dengan bahwa keadilan Tuhan itu juga disalah mengerti dengan Yunus, saudara. Keadilan Tuhan seringkali disalah mengertikan oleh Ayub, saudara. Setiap tokoh salah paham tentang Tuhan. Ayub berkata di akhir hidupnya ketika Tuhan sudah pulihkan, dia berkata, dulu gua kenal kamu dari kata pendeta. Sekarang kita ngomong, dulu gua kenal Tuhan dari kata pendeta. Tapi ternyata lewat proses ini, hari kita berkata, ternyata hari ini gua tahu Tuhan tinggal di dalam kita. Kita di dalam dia, bergerak bersama dia, berpikir bersama dia, menikmati tidur bersama dia, berjalan di atas badai bersama Kristus. Jadi apalagi yang mau kita khawatirkan?
Saudara, seperti ini. Yunus juga gitu. Pergi ke Niniwe. Yunus bilang, buat apa gua ke sono? Itu orang jahat. Wajar kalau itu mau mati. Hukum aja deh Tuhan. Dia ngomong begitu, saudara. Sama kayak saya lihat teman saya tuh ucusnya tukang malakin saya. Mampusin aja Tuhan. Dia mati sekalian tuh. Jangan balik. Nongol lagi di depan gua, lu sengaja lu. Dan hari ini gua mengerti. Tuhan itu maha adil. Penuh dengan belas kasihan. Kita nggak bisa melihat, tapi dia akan menyatakan dirinya sendiri dalam hidup setiap kita. Amin. Oke, sampai di sini kita tutup dengan doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan saya naikkan buat Engkau, Bapa Yahweh yang luar biasa. Kasih Tuhan yang luar biasa. Anugerah Yesus Kristus yang terus ada di dalam hidup kami. Melimpah, bahkan sampai keharibaan kami tumpah. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk setiap teman hamba Tuhan, senior kami yang terus menasihati kami. Kami berterima kasih untuk pasangan hidup kami yang Kau izinkan bersama-sama mengarungi hidup ini. Kami berterima kasih untuk gereja kami, untuk para hamba Tuhan yang memberikan hidupnya buat setiap kami. Dan hamba Tuhan juga adalah seorang biasa-biasa. Tapi mereka juga butuh didukung di dalam pelayanan, di dalam pergumulan mereka. Bapak berkati kami semua, berkati mereka hamba-hambamu yang ada melayani di tempat ini. Biarlah kebenaran ini akan membawa kami terbang tinggi, mempromosikan kami terus semakin hari. Dan mengenal kedalaman kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Kiki Tuhan. Kami percaya pada yang disampaikan hari ini bisa menjadi rema yang baik dalam hidup kami dan dapat jadi berkat bukan hanya untuk kami tapi untuk semua orang yang ada di sekeliling kami. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan kami. Kami percaya Engkau sudah memberikan yang terbaik buat hidup kami dan kami rindu memberi yang terbaik hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Lagi, come on. Hey! Engkau Yesus yang mulia Tuhan. Sama-sama katakan. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Katakan. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Mari sama-sama kita sorakan keagungan-Mu. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpanjang dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Wow, here we go say. Wow, mulialah nama-Mu. Wow, mulialah nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu selalu cukup bagiku. Lebih dahsyat jemaat Yesus, sama-sama kita katakan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Wow, here we go. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Mari sama-sama jemaat Yesus kita tepuk tangan di atas kepala kita. Ya Yesus yang dahsyat,
Ya Yesus yang hebat, sama-sama. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Hey, 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 hey. Come on. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Sama-sama sorangan segala yang ada. Segala yang ada Kau ciptakan. Karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Say, oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati hari ini? Wah, luar biasa, luar biasa. Wah, sangat diberkati Pastor Vicky. Wah, sepertinya nih sering nanti akan pelayanan di sini ya. Semuanya sangat diberkati. Haleluya. Saudara, sepanjang minggu ini saya ditemani oleh keluarga kita spesial dari Sinode, memberikan pandangan, memberikan arahan, memberikan apa hatinya di YS Jakarta. Pastor Septian boleh di sini? Berapa hari loh, banyak pilihannya untuk ke YS yang lain, tapi dia memilih untuk di YS Jakarta. Mulai tadi malam kumpul bersama anak-anak, doa, makan bareng, apalagi doa bersama di tempat Ibu Yanti. Berapa orang? Ada 3 orang ya dari Sinode. 4 orang. Pastor Septian milih di sini. Wah, terima kasih Pastor Septian. Wah, luar biasa. Nanti kita minta per 3 bulan datanglah di sini ya. Sekalian khotbah ya. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Pastor Septian. Terima kasih Pastor. Saudara, ya kalau tanpa dia SK gereja nggak keluar. Saya nggak sah jadi gembala di sini kalau nggak ada dia. Oke, jadi lupa tuh apa yang mau saya sampaikan. Natal kita tanggal 10 jam 4 sore di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau memesan kaos, bisa ditampilkan kaosnya. Kaosnya sudah datang, di rumah cuman lupa bawanya. Nanti bisa langsung diambil. Kaosnya sangat murah. Waktu saudara membeli kaos itu, saudara sudah terlibat untuk menabur di sana. Harganya 100.000. 100.000 sudah harga saudara ikut menabur loh di sana. Jadi ikut berpartisipasi untuk perayaan Natal dari kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Oke. Pengumuman tambahan, kok hari ini kok kurang orang gitu ya. Memang hari ini tim kita ada 11 orang pelayanan pelayanan konser di YS Bandung. Jadi semua 11 orang itu pengkhotbahnya, WL-nya, pemusiknya, mereka pelayanan di sana 11 orang. Dan 2 keluarga diaken sudah izin, jadi yang izin resmi nggak ibadah hari ini ada sekitar 20 orang. Jadi kelihatan memang berkurang, tapi saudara saya lihat tetap semangat. Saudara jangan pulang, hari ini kita akan latihan Natal ya. Jangan buru-buru pulang, siapkan waktu saudara sejam atau 2 jam paling maksimal. Terima kasih juga buat keluarga Ibu Fani, Ibu Pimping, keluarga dari Ibu Natali, Bu Linda dan Markus yang terus bergabung lewat online. Yuk kita akhiri ibadah ini, mari kita angkat tangan kita angkat wajah kita kepada Tuhan.
Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik dalam hidup kami. Kau sungguh teramat baik dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan tiba saatnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Sebelumnya kami angkat tangan kami tengadahkan wajah kami kepada Tuhan. Pulanglah jemaat yang terkasih dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita sampai selamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin.